Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvita dari Open Business di segmen acara Bastop Business Talk with Open Business. Nah, karena baru episode pertama, mungkin akan lebih baik kalau saya perkenalin dulu Bastop itu apa sih. Bastop itu adalah salah satu rangkaian acara diskusi atau talk show yang diselenggarakan oleh Open Business sebagai platform yang menghubungkan investor, bisnis, dan franchise di Indonesia. Pembicara-pembicara yang hadir adalah pembicara dari lembaga atau institusi yang mendukung pertumbuhan UMKM, pelaku usaha maupun komunitas-komunitas. Nah, di episode kita kali ini temanya adalah strategi inkubator bersama dengan UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di sini saya udah kedatangan tamu online yaitu Mas Teguh Dwi Cahyanto, Skom MP sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Manajemen Bisnis Teknologi dari BIT BPPT. Selamat pagi Mas Teguh. Selamat pagi Mbak Alvita. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ya, oke deh Mas Teguh, mungkin boleh mulai diskusinya dari kenalin diri Mas Teguh dan kasih tahu kita inkubator bisnis tuh apa dan BIT BPPT tuh apa sih? Baik, terima kasih Mbak Alvita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teguh Dwi Cahyanto. Saya adalah Kepala Seksi Fasilitasi Manajemen Bisnis Teknologi dari Balai Inkubator Teknologi BPPT. Nah, tugas utama kita adalah untuk menciptakan perusahaan pemula berbasis teknologi atau kalau saat ini kita kenal sebagai startup seperti itu. Nah, kita juga banyak ya melakukan pendampingan, kemudian juga kita melakukan sinergitas antara APGC ya, akademisi, bisnis, government, komunitas, yang tujuan kita memang tadi untuk melakukan pendampingan ke UMKM, ke tenan untuk menghasilkan startup yang berkualitas seperti itu. Dan juga Mbak Alvita, sebenarnya kita juga bisa mendampingin beberapa daerah atau perguruan tinggi untuk mendirikan inkubator gitu. Jadi kita juga selain mendampingin tenan, kita juga bisa mendampingin beberapa lembaga baik universitas atau daerah itu juga untuk bikin kelembagaan yang sama seperti itu, Mbak Alvita. Apakah kalau dari BPPT itu bantuan yang diberikan juga termasuk pemodalan di early stage startup itu, Mas? Ya, kalau kita sifatnya lebih ke aksesibilitas sebenarnya. Jadi kita membantu para UMKM tadi atau tenan yang akan kita bina tadi itu untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan. Walaupun sebenarnya kita juga punya ya anggaran tersendiri juga. Cuma itu lebih banyak ke pendampingan. Tapi kalau yang berbentuk pendampingan teknis langsung, biasanya kita akan akseskan ke banyak lembaga pembiayaan seperti itu. Oke. Jadi sinergitas itu tersebut ya Mas ya yang jadi poin utama ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang penasaran nih Mas, kira-kira ada berapa banyak sih tenan yang di BPPT dan kriterianya apa untuk jadi tenan? Sampai saat ini kita ada sekitar 160 tenan yang sudah kita dampingin ya, dari awal kita mulai berdiri dari tahun 2001 sampai sekarang seperti itu. Nah, kemudian untuk beberapa kriteria yang bisa kita dampingin atau yang bisa masuk ke kami, sudah ada dua hal. Yang pertama itu kriteria produk teknologinya itu sendiri. Jadi produk teknologi di kita mensyaratkan dia harus minimal TRL-nya itu 7, atau bisa dibilang gini, dia sudah ada prototipe-nya, tapi juga harus sudah diuji di lingkungan yang sebenarnya. Minimal kalau untuk market dia sudah melakukan pra-market seperti itu. Jadi ketika nanti masuk ke BIT, kita bisa dampingin. Kemudian dari segi produknya juga sudah harus ada bisnis plan-nya juga. Minimal proposal bisnis sederhana lah, nggak harus proposal bisnis yang udah bankable dan lain-lain, karena nanti di dalam inkubasi akan kita dampingin. Nah, itu dari segi produknya. Kemudian kalau dari segi si pelaku usahanya atau calon tenannya tadi, kita mensyaratkan minimal harus ada 2 orang.
atau lebih seperti itu. Karena untuk mengatasi permasalahan jika suatu saat di jalan nanti ada permasalahan kan minimal ada yang membackup. Dan tentunya kalau kita sifatnya kolaborasi itu kan juga lebih bagus ya tentunya dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian selain itu juga si pelaku usaha tadi juga harus minimal tuh ada punya 3 sifat lah. Jadi yang pertama itu dia harus bisa sebagai CEO-nya sendiri atau pemimpinnya, kemudian bisa sebagai marketer juga atau jual produknya, dan juga yang nggak kalah penting dia bisa R&D atau melakukan penelitian seperti itulah. Juga kalau kita juga ada syarat minimal, jadi tenan itu sebaiknya juga punya modal awal. Jadi masuk kita tuh juga bukannya nggak punya apa-apa aja gitu. Jadi untuk starting up awalnya dia tuh minimal ada seperti itu. Karena kan kalau ngandalin anggaran dari pemerintah kan kita sifatnya kan nggak bisa fleksibel ya. Jadi kita lebih banyak ke pendampingan. Mungkin itu sebagai tambahan. Tapi berarti kalau jadi tenan juga harus apa oleh digital nggak sih? Karena startup kan biasa identik dengan digital. Enggak harus berbidang digital ya. Kita banyak bidang usaha sih. Kita hampir semua bidang kita bisa dampingin. Dari mulai ya tadi ICT bisa, kesehatan dan obat-obatan bisa, manufaktur bisa, bahan baku bisa, kemudian agroindustri juga bisa. Jasa pun kalau dia jasa teknologi juga bisa kita dampingin seperti itu. Berarti udah banyak juga ya dari 2001 ya Mas ya tadi. Ya. Oke. Jadi Mas, kalau misalnya dari konteks COVID-19 ini, kalau misalnya dari tim internal BPPT sendiri, ada nggak sih impact yang dirasakan yang signifikan? Ya kalau impact atau dampak langsung ya ke kita jelas kita juga lembaga pemerintahan kan. Jadi kita kan juga sekarang menerapkan WFH ya, working from home ya. Nah itu juga agak jadi kendala kita melakukan pendampingan yang sifatnya offline ke tenan seperti itu. Jadi yang pendampingan yang offline itu kadang kita sekarang kan juga udah agak terbatas seperti itu. Tapi juga ya mau nggak mau kita harus berubah juga. Kita akhirnya juga bisa melakukan pendampingan ke tenan itu secara online juga seperti itu. Selain itu juga karena kita juga sekarang kan kalau di BIT kita masih ada sistem piket sih, tapi kan nggak semuanya bisa bisa hadir di kantor ya. Jadi ya segala kegiatan, perencanaan dan lain-lain ya kita lakukan meeting online seperti itu. Berarti semuanya udah ya. Berarti ada agenda juga yang terhambat kali ya Mas ya tentang pendampingan tenannya ataupun sinergitas ke sesama inkubatornya mungkin. Ya pasti ada ini ya dampaknya ke perencanaan kita yang akan kita lakukan seperti itu. Kalau dari dampak internal tersebut berarti juga akhirnya berdampak dari servis yang diberikan ke tenan-tenannya ya Mas ya. Kira-kira ya mungkin kira-kira dampaknya tadi itu dampak lebih ke pendampingan kita nggak optimal di sisi offline-nya gitu. Tapi akhirnya kita pendampingan kita di online. Oh secara rutin tuh Mas berapa lama? Setiap seminggu sekali kah atau? Kalau kita kan dalam pendampingan tenan itu kan ada ininya ya, ada fasilitatornya ya, yang dampingin day to day-nya dan lain-lain. Jadi kalau misalkan dihitung berapa durasinya dan lain-lain itu sebenarnya malah ya kita bisa dibilang 7 kali 24 jam sih mendampingin tenan itu. Karena setiap saat kita kalau di kontak tenan juga harus siap, by WhatsApp dan lain-lain kayak gitu. Dan kita juga sekarang juga sedang melakukan, nanti akan ada kajian, tapi kita sedang melakukan prakajiannya dulu. Jadi kita kemarin sudah menyebar kuesioner juga ke tenan-tenan kita, baik yang sedang kita dampingin, yang sudah graduate, dan juga beberapa tenan mitra kita yang sementara masih belum maksimal sih datanya, tapi kita dapatkan data ya sebagian besar dari UMKM atau tenan yang kita bina itu omsetnya itu menurun lebih dari 30% kayak gitu.
dan juga ada beberapa ini, jadi bukan PHK sih, tapi ada yang merumahkan stafnya gitu, ada 1-2 kayak gitu. Jadi memang dari UMKM atau tenan yang kita sendiri pun juga ada dampak. Tapi sebenarnya nggak semua bidang yang berdampak ya. Kalau yang terkait masalah kesehatan, layanan bahan pokok itu juga masih bagus lah, malah ada peningkatan. Jadi kalau misalnya ada peningkatan sekarang, kalau misalnya saya mau sertifikasi gitu masih terbuka gitu ya Mas bagi BIT BPPT. Kalau misalnya saya mau uji, kalau misalnya saya mau, iya. Kalau kita kan jadi bukan lembaga pengujian ya sebenarnya. Kita bisa membantu mengakseskan ke beberapa lembaga pengujian yang ada di dalam Puspitek ataupun di luar. Setahu saya sih yang di dalam Puspitek layanan pengujiannya masih jalan sebenarnya. Cuma walaupun mungkin juga mereka menerapkan sistem piket juga sih. Seperti itu. Oke. Kalau gitu mungkin kalau misalnya Mas ada strategi-strategi atau antisipasi yang dilakukan BIT BPPT terhadap tenannya mungkin boleh di-share sedikit Mas. Oke, mungkin ini ya. Strategi kita juga sekaligus sebagai tips dan trik juga sih buat tenan juga ya, atau UMKM yang mungkin terdampak seperti itu. Oke, saya dari BIT. Nah, mungkin sebagai pengingat lagi bahwa kita BIT itu punya beberapa layanan ya sebenarnya, dari mulai, jadi sebenarnya kita bisa membantu atau menyediakan fasilitas gedung inkubasi sebenarnya yang ada di gedung kami di Puspitek. Kemudian juga kita bisa membantu memfasilitasi kegiatan inkubasi bisnis teknologi. Kita biasanya melakukan temu bisnis, validasi produk, mentoring, kemudian pendampingan ke produksi, sertifikasi juga bisa. Kita juga melakukan peningkatan kapasitas SDM juga. Kita melakukan banyak pelatihan juga di bidang bisnis juga banyak. Kemudian kita juga bisa membantu pendampingan dari segi aspek legal juga, dari mulai pendirian perusahaan, kemudian pendaftaran KI, ataupun juga konsultasi bidang legal, itu juga bisa. Misalkan tenan kita, dia mau kerjasama dengan pihak luar atau pihak market atau pihak lain, kita bisa bantu dampingin dari sisi legalnya, aspek legalnya semua seperti apa sih, biar si tenan kita tuh nggak intinya nggak merasa dirugikan seperti itu. Kemudian juga kita bantu tadi, kita melakukan akses pembiayaan. Banyak sih pembiayaan-pembiayaannya. Dari insentif Kemenristek, insentif dari Kemenparekraf, itu juga banyak. Selain itu kita melakukan akses pemasaran, ini lebih ke pendampingan uji pasar, promosi, pameran, penjualan, yang biasanya kita rutin. Tiap tahun itu pasti ada pameran-pameran yang skala nasional yang kita ikutin. Dan yang terakhir kita bisa bantu pendampingan kelembagaan inkubator, pendirian inkubator. Nah, dari situ nyambung yang tadi ya. Jadi mungkin ini juga sekaligus strategi kita juga, dan juga bisa jadi sebagai tips dan triksnya juga buat si UMKM ya, atau tenan-tenan seperti itu. Nah, kalau saran dari kita atau dari saya sendiri, yang pertama itu kita harus banyak memanfaatkan sosial media dan promosi produk. Saya yakin pasti jelas sekarang kan banyak yang WFH ya di rumah ya. Iya. Jadi akses ke layanan internet, ke dunia internet, ke marketplace dan lain itu pasti akan lebih tinggi sebenarnya. Nah ini jadi bisa dimanfaatkan oleh tenan atau UMKM untuk bisa lebih mempromosikan produknya juga. Jadi jangan di pandemi ini jangan jadi alasan wah kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, enggak. Jadi kalau bisa kita malah banyak memblow up produk kita gitu. Seperti sekarang kita BIT melalui sosmed kita juga kita banyak melakukan ini promosi produk tenan kita malah. Jadi sekarang produk tenan-tenan kita promosikan lewat sosial media kita seperti itu. Kemudian yang kedua ya ini karena kita kan pasti banyak di rumahnya nih ya, banyak nggak ada aktivitas di luar. Jadi kita jadi bisa lebih banyak waktu untuk memperbaiki model bisnis kita sebenarnya.
Jadi mungkin kita evaluasi model bisnis kita yang waktu kemarin sebelum ada pandemi itu seperti apa sih. Jadi kita mungkin bisa merubah atau memperbaiki model bisnis kita. Jadi ketika nanti pasca pandemi ataupun sekarang lagi pandemi COVID-19 ini kita bisa melakukan apa untuk bisnis kita. Kemudian berikutnya juga kita melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan kita juga. Kan kita kemarin pasti ada hitungan ini ya, laporan keuangan kita ya. Apakah mungkin rugi atau laba. Kalau rugi kan kita bisa analisis nih. Kalau laba kita juga bisa analisis gimana untuk meningkatkan laba kita lagi seperti itu. Jadi ini banyak waktu lah untuk para UMKM atau tenan untuk memperbaiki model bisnis dan laporan keuangan. Dan kita pun di sini BIT sendiri strategi kita juga kita melakukan pendampingan ke tenan-tenan kita. Jadi kita tetap melayanin tenan-tenan kita kalau ada permasalahan terhadap laporan keuangannya, kita bisa bantu juga. Kalau ada masalah terkait konsultasi masalah model bisnisnya, kita juga bisa dampingin juga. Dan ini pun kita lakukan di masa sekarang. Mungkin ya tadi pendampingannya via online juga ya. Kalau memang dibutuhkan datang langsung ke B itu juga bisa. Kita tiap hari ada yang piket juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus sebenarnya dengan kondisi seperti ini kita harus adaptif juga sebenarnya. Kita harus adaptif terhadap kondisi pandemi ini. Jadi kita nggak diem aja, kita nggak karena pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain enggak. Jadi kita harus bisa lebih inovatif juga untuk lebih produktif ini. Tentunya memang sekarang banyak yang dibutuhkan itu produk-produk yang terkait untuk pencegahan atau mengatasi permasalahan COVID-19. Nah, saya contohkan juga ini ada beberapa tenan kita dan kita sekarang juga lagi kerjasama dengan beberapa tenan untuk melakukan ini. Tapi sifatnya masih donasi sih beberapa produk tenan kita. Nah, ini contohnya ada dari produk dari Algepak nih ya, dari PT Algepak Indonesia Mandiri, dia bikin produk Screen Test Gold. Nah, ini sebenarnya tujuan dia yang paling utama itu untuk menjaga imunitas tubuh. Seperti itu. Kan kalau imun kita meningkat kan insya Allah si virus itu kan nggak akan gampang ya masuk ke kita ya. Jadi pas imun kita lagi bagus kan virus itu kan biasanya nggak bisa masuk ke badan kita ya. Seperti itu ya. Jadi dia melakukan produksi suplemen ya dari bahan mikroalgae seperti itu. Banyak manfaatnya. Kemudian juga ada lagi, nah ini dari Duta Mandiri Harapan Industri, dia juga bikin hand sanitizer. Padahal dia produk utamanya itu adalah ini sebenarnya untuk pakan udang sebenarnya. Tapi kan dia bertransformasi karena dia mampu, dia melakukan inovasi di produk yang lain. Ya ini menjawab permasalahan yang ada di masyarakat lah. Hand sanitizer, dan juga dia bikin juga kurkumori. Jadi dari minuman dari kunyit, jahe, dan lain-lain ya. Kalau mungkin kemarin kita sempat ramaikan masalah pon-pon tuh ya. Dia juga bikin juga untuk menjaga imunitas tubuh. Jadi gitu. Jadi tetap dia melakukan inovasi juga seperti itu. Dan ini Algepak sama DMHI ini sama kita sekarang lagi program untuk melakukan donasi juga sih untuk ke beberapa rumah sakit sedang berjalan seperti itu. Nah, kemudian juga ada lagi produk ini kita kenalkan juga dari M Home Care juga. Nah ini saya tanya juga ke CEO-nya, ternyata selama pandemi ini malah meningkat permintaan ininya ya, caregiver atau perawat itu lebih dari 30% katanya. Tapi saya tanya lagi, ternyata dia tetap menerapkan SOP juga. Jadi nggak semata-mata ada orang order didatangin gitu nggak. Kalau memang dia istilahkan ada gejala ke pandemi atau apa, nah itu dia disarankan untuk tes dulu sebelum perawatnya datang. Pun kalau perawatnya datang juga dia memakai APD lengkap juga seperti itu. Jadi ini juga bisa jadi, kan sekarang pasti orang pada takut ya ke rumah sakit ya. Takutnya rumah sakit ada virus ada apa. Nah ini infonya dari CEO-nya juga ada peningkatan juga seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, strategi kita memang kita akan mengadakan beberapa pelatihan bisnis online nantinya. Nah, itu kan pasti kita akan kerjasama dengan beberapa mitra bisnis ya. Dan ini nantinya akan kita buka untuk kalangan masyarakat dan UMKM. Jadi ini juga jadi saran juga bagi UMKM selama lebih banyak di rumah.
sebaiknya juga mencari banyak ini ya, pelatihan yang online, bisnis online dan lain-lain itu kan banyak banyaklah via itu medianya. Itu juga harus kita manfaatkan juga. Kemudian yang kita juga melakukan banyak pelatihan juga sih. Ada pelatihan bisnis, tematik, juga ada pelatihan untuk pembentukan inkubator. Tapi dalam waktu dekat ini kita lebih banyak ke pelatihan bisnis. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ini juga sebagai informasi yang bermanfaat juga ya bagi para UMKM ya. Jadi UMKM itu dapat mengikuti ajang-ajang inovasi dalam rangka menghadapi atau mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Jadi sebenarnya kalau banyak yang pertama ini ada dari Ristek Green, ini ada kompetisi Ideaton. Ini teman-teman bisa memasukkan mulai dari idenya, kalau yang belum punya produk nggak apa dari idenya dulu, kemudian produknya juga bisa berbasis banyak ya, IoT atau produk-produk untuk pencegahan, pengendalian dan lain-lain untuk mitigasi dan lain-lain itu bisa dimasukkan ke Ideaton. Kalau nanti produk yang terpilih itu akan dilakukan pendampingan oleh Ristek dan akan diberikan fasilitas pembiayaan juga nantinya. Ini bisa dimanfaatkan oleh para UMKM seperti itu. Kemudian yang terbaru juga ada ini proposal untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19. Ini ada dari Rispro PDP. Dia juga kerjasama juga sih dengan Ristek Green, dengan beberapa lembaga ya. Nah ini silahkan juga bisa dimasukkan ke rispro.pdp.kemenq.go.id. Ini juga kalau ini sampai 30 Mei ya pengajuannya ya. Jadi dua hal inilah yang bisa dimanfaatkan oleh tenan-tenan atau UMKM di luar sana. Jadi selama pandemi ini kita nggak cuma diem aja, tapi banyak sekali manfaatnya atau peluang-peluang itu sekali banyak. Mungkin itu Mbak yang bisa saya share sementara. Mungkin kalau dari tenan maupun UMKM juga walaupun omset menurun tapi bisa meningkatkan dari segi internal bisnisnya dulu ya agar lebih berkualitas dan produknya juga bisa lebih inovatif. Kalau ya, bisa meningkatkan kapasitas bisnisnya dia. Dari segi kan banyak ya di luar sana banyak ya bisnis model ya terkait mungkin cara marketing yang baik, kemudian mungkin juga terkait masalah laporan keuangan, perbaikan model bisnis itu banyak. Nah itu juga harus inovatif juga ya, adaptif lah terhadap kondisi ini gitu. Kalau selain kesehatan, apakah dari segi kesiapan mereka udah bisa bertahan gitu Mas? Dari kalau misalnya Mas lihat dari keseluruhan tenan gitu, apakah mereka misalnya laporan keuangannya udah menyiapkan dana darurat atau kayak gimana? Ya, memang itu kita sedang dalam kajian juga. Kita belum dapat hasil yang lengkap ya dari segi keuangan tenan seperti apa, seperti itu. Tentunya sih kalau teman kami karena kita juga dampingin ya, insya Allah sih mereka mungkin ada beberapa dana talangan dan lainnya, karena kan dia juga bisa melakukan donasi juga kan dari sisi sosialnya juga seperti itu. Bahkan saya lihat di sosial medianya BPPT juga menyiapkan hand sanitizer juga ya Mas ya sendiri. Iya, banyak sih. Sekarang juga BPPT lagi banyak berinovasi karena kan sekarang BPPT kan jadi ini ya task force untuk pengendalian pencegahan COVID-19 ya. Banyak produknya dari BPPT juga, dari institusi BPPT banyak juga produknya yang sedang diteliti, sedang dikaji dan untuk terapan ke masyarakat. Kalau misalnya sekarang saya penasaran Mas, kalau misalnya dari saya mau merintis usaha gitu, terus saya boleh nggak sih request ke dari BPPT untuk pendaftaran tenan atau memang harus mengikuti prosedur yang sudah ada di tahun itu? Ya, memang untuk ini ya, kita memang belum membuka proses seleksi tenan sebenarnya. Kalau nanti kita akan membuka, memang kalau setelah pandemi ini selesai kita akan membuka seleksi tenan.
di kita yang tadi sih yang sudah sempat saya sampaikan di awal tadi ya. Kita biasanya melakukan seleksi ini sih, tahapan-tahapan kita seperti ini. Tadi seperti yang saya jelaskan juga ya terkait masalah kriteria calon tenan, kriteria produk teknologi, kemudian juga tahapan-tahapan kita. Sebenarnya sekarang pun kalau memang ada produk yang bisa nanti kita dampingin tuh sudah bisa, saya tetap aja bisa submit online sebenarnya di inkubasi.bit.bppt.go.id. Memang nanti kita belum membuat tahapan jadwal khusus untuk melakukan seleksi. Nanti dari produk yang sudah masuk ke kita akan kita lakukan seleksi meja dulu. Kemudian setelah seleksi meja ya nanti akan kita undang untuk melakukan seleksi presentasi. Seperti itu. Kalau perlu kita lakukan fact finding, kemudian kalau memang sudah disetujui nanti kita akan melakukan FGD pra-inkubasi. Salah satunya kita akan ada PKS antara kita dengan tenan. Seperti itu, Mbak. Oke deh. Berarti mungkin usaha yang sekarang mungkin bisa submit dulu atau mungkin ikut kelas yang diadakan BPPT untuk umum ya, Mas ya? Bisa. Dari sekarang pun kalau mau submit proposal juga bisa. Format pun juga bisa diunduh di situs kita ya, di bit.bppt.go.id. Ataupun tadi yang sempat saya tampilkan sebelumnya tadi, jadi bisa aja ikut yang event ideaton atau yang tadi proposal dari LPDP Pro tadi juga itu bisa dimanfaatkan juga oleh para UMKM. Oke deh. Kalau gitu untuk teman-teman UMKM sekalian, mungkin dari sarannya Mas Teguh juga bisa memanfaatkan digital yang sekarang udah terfasilitasi, misalnya sosial media yang tadi disebutkan atau kelas-kelas online yang diselenggarakan nggak cuma dari BPPT, mungkin dari lembaga-lembaga akademis lainnya. Gitu. Kalau untuk sesama lembaga inkubator bisnis sendiri, masih ada pesan-pesan mungkin atau tips and trick? Ya, sebenarnya kalau dengan kondisi ini untuk lembaga inkubator yang lainnya mungkin ya, jadi bisa kita jadikan ajang untuk ini sih, untuk kolaborasi juga sih sebenarnya. Jadi kita juga BT membuka kalau misalkan ada dari lembaga lain yang pengen kerjasama dengan kita untuk kolaborasi, tentunya ini ya untuk penanganan COVID-19 atau pencegahan, atau kalau mau bikin kelas online bersama juga bisa. Kita juga bisa buka juga kegiatan kolaborasi untuk kelas-kelas online untuk bisnis talk seperti ini, atau pelatihan-pelatihan yang tentunya tujuan kita untuk manfaatnya untuk tadi tetap peningkatan kapasitas dari UMKM, pendampingan. Jadi UMKM kita tuh di masa sekarang tuh malah tidak merasa menurun, tapi tetap ada yang bisa mereka tingkatkan, baik dari segi kapasitas bisnisnya dia atau dari segi mungkin omsetnya dia dan lain seperti itu. Menarik ya, Mas. Begitu mungkin segini dulu yang mungkin kita bisa bahas dari BPPT dalam acara Bastop. Mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian dari tenan maupun UMKM punya pertanyaan, nanti mungkin bisa kirim komentar di kolom pertanyaan kita berdua mungkin ya Mas ya, dan mungkin bisa dijawab oleh BIT BPPT. Ya. Oke, terima kasih Mas Teguh atas waktunya dan insight-nya yang sangat membantu. Semoga bisa kerjasama lain kali. Sama-sama Mbak Alvita. Ya, saya Alvita dari Open Business, pamit undur diri dan sampai jumpa di Bastop episode selanjutnya.